Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Dendi Septriana di Salam Alat Musik Bambu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan alat musik bambu daerah Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat. Masa di Jawa Timur kan enggak ya? Nah, cuman alat musik ini sedikit agak kurang terkenal, tapi mungkin di musisi-musisi tradisional lain atau musisi-musisi khususnya Jawa Barat, musisi Sunda lah tradisional pasti mengenal lah gitu. Nah, di sini saya akan membahas tentang celempung. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu atau ada yang pernah dengar apa itu celempung? Apa sih alat musik apa sih celempung gitu? Biasa digunakan apa sih alat musik celempung? Nah, alat musik celempung ini sama terbuat dari bambu, yang dimana si alat musik ini merupakan alat musik khas Jawa Barat, tepatnya di suku Sunda. Kebanyakan alat musik ini di daerah Subang, Tasik, kemudian di Bandung juga banyak. Nah, sebagian orang mengenal alat musik jenis ini yang dimana untuk kalau dulu mungkin sebagai media hiburan, cuman enggak terkenal sekarang gitu. Maksudnya bukan terkenal sekarang, memang dari dulu juga udah terkenal, cuman kurangnya banyak orang untuk antusiasi untuk melestarikan alat musik celempung ini gitu. Nah, terlebih lagi celempung ini mempunyai keunikan tersendiri. Keunikannya itu dari suaranya, dari bentuknya, dari bahan yang dipilih. Terus nantilah kita bahas tentang salah satu alat musik celempung ini. Oke. Nah, kita langsung ke celempung. Nah, celempung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Instrumen musik tradisional ini sudah terkenal sejak dahulu, sudah lama. Nah, biasanya ukurannya itu dari 50 sampai 80 cm. Nah, ini juga tergantung dari diameter yang dipakai. Diameter yang sering dipakai oleh alat musiknya gitu. Biasanya diameternya itu 20 cm sampai ke 25 cm. Soalnya kan si yang dihasilkan suaranya itu dari dalam resonansi dalam bilah bambunya gitu. Begitu, teman-teman. Kemudian lanjut ke si pembuatannya. Si pembuatannya itu pertama yang jelas dipotong ya per bagian bukunya atau bagian ruasnya. Nah, diusahakan si per bilahnya itu jangan kepotong alias tertutup gitu. Bilah 1, bilah 2-nya tertutup gitu. Tapi kalau misalkan suka ada nih, kalau di bambu-bambu tua biasanya suka ada bolong-bolongan kecil, itu nggak apa-apa lah, it's okay gitu. Nah, dari kemudian kemudian udah dipotong, kemudian nanti dibikin atau si senarnya lah gitu. Senarnya itu berbentuk lurusan tebal kurang lebih 1 sentian. Nah, ini dipakai apa ya namanya tuh? Pakai peso raut biasanya atau peso ukir yang benar-benar lancip. Nah, kita lihat langsung aja ya alat musiknya seperti apa. Nah, alat musiknya ini nih. Nih, celempung. Ini alat musik celempung. Kalau kemarin kan, kalau yang kemarin bahasnya witakol. Nah, cuman yang kemarin kan memang terinspirasinya mah bunyinya hampir sama dengan celempung. Nah, kalau witakol kan nggak ada senarnya, alias langsung dari si bambunya langsung lah gitu, si sumbernya itu. Nah, kalau ini mah kan ada senar-senarnya gitu, ada senarnya lah ini.
Nah kemudian ini nih yang tadi kalau pengrajin atau si pembuat alatnya itu bener-bener memperhatikan si ukuran senar ini sama loh, hampir sama 1 sentian, nggak gede nggak kurang juga, pas lah gitu. Nah ini kalau di biola ini ada bridge-nya gitu buat ngatur si nada-nadanya gitu, nada-nada. Nah ini buat resonansi buat si getarannya lah gitu, atau si goongnya, si bassnya lah kalau di musik mah gitu. Nah kalau dilihat dari ini memang ini ukurannya kecil, saya bawanya yang kecil. Kalau yang lain juga ada yang gede sih, ukuran gede gitu. Nah semakin ukurannya berbeda juga sih, suaranya juga berbeda juga yang dihasilkan gitu. Ada ukurannya itu ada yang gede gitu, ada yang bener-bener gede, kemudian yang kecil ini mini imut gitu. Nah ini juga sering dipakai sih. Nah biasanya pemain celempung ini suka memakai alat tambahan kayak ini nih. Soalnya kan ini buat pengatur nada juga. Nah biasanya memakai ban karet dalam, disimpan di sini nih, biar tujuannya mah agar enggak sakit aja sih saat mainnya gitu. Nah ini saat ini nih, nah biar tertutup juga, biar nggak sakit gitu, biar enak lah gitu dipukulnya gitu, begitu. Nah kalau dilihat dari fisik ini kayak memakai ini hiasan hoe, ini juga sih sebenarnya ada tujuan juga. Pertama hiasan, kemudian biar si senar ini nggak putus, nggak merembet ke sini gitu, jadi ketahan sama si tali rotan ini nih. Ini ada dua sisi. Nah ini biar nggak putus lah gitu. Soalnya kalau pemain-pemain yang sudah benar-benar jago pasti mukulnya itu kencang-kencang lah gitu, nggak pelan-pelan gitu. Soalnya kan biar hasilnya yang dikeluarkan tarik lah gitu, kencang gitu suara yang dihasilkan, begitu. Nah sejarah alat musik celempungnya itu sebenarnya udah dari zaman dulu ya. Kalau penciptanya saya kurang tahu siapanya, yang jelas ini alat musik celempung udah ada sejak dahulu gitu. Biasanya celempung ini sering ditemukan di daerah-daerah yang tadi, di daerah-daerah Cianjur, kemudian Tasik, Bandung. Bahkan sekarang di Bandung ada pengrajin alat musik bambu khususnya celempung, yaitu di Abah Olot. Nah Abah Olot ini salah satu pengrajin alat musik celempung dan juga karinding. Emang sepaket sih, celempung karinding sepaket, seperti itu. Nah kemudian celempung ini sudah sangat lama digunakan oleh orang-orang terdahulu gitu. Bahkan digunakan di beberapa daerah juga yang tadi kan sudah disebutkan teman-teman. Nah kemudian celempung ini sering dipakai di acara-acara lah, sering di perform acara-acara misalkan ulang tahun daerahnya, atau event-event tertentu yang memang terkait dengan tradisional ataupun modern gitu. Nah kalau alat musik celempung ini sekarang sudah banyak kolaborasikan dengan alat musik modern lainnya kayak gitar, kemudian di festival jazz juga udah pernah, kemudian di etnik juga sudah banyak lah grup-grup musik Bandung atau grup-grup musik Jawa Barat lainnya gitu yang benar-benar mengkolaborasikan celempung ini. Yang kemarin Karinding Attack nih, yang sering grup musik Karinding Attack yang sangat mendominasi celempung sama karinding, begitu, cuman bergenre metal begitu. Nah biasanya si celempung ini tuh kan tadi di acara-acara festival, di acara-acara
ulang tahun daerahnya. Kemudian di acara-acara pernikahan juga sering terjadi sih, tergantung dari keluarga pingin menampilkan alat musik celempung ini gitu. Nah, kemudian upacara-upacara yang dianggap benar-benar penting yang harus melibatkan celempung. Oke, di sedikit cerita juga. Nah, kalau di kampung saya, kebetulan saya di Cirende, kampung Cirende. Nah, sering celempung ini terkait dengan apa ya, hal-hal yang benar-benar sakral gitu. Biasanya kalau misalkan di acara satu sura, di perihal satu sura, biasanya kami suka mengambil air gitu. Nah, pengambilan air itu tuh sering diiringi dengan musik-musik celempung gitu, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan celempung ini tuh sekarang sudah banyak sih di pasaran-pasaran gitu, sudah banyak yang beli gitu, sudah banyak pengrajin. Biasanya sih di kisaran harga 150 sampai 200.000 tergantung ukuran biasanya ya, tergantung ukuran. Barangkali teman-teman ada yang berminat membeli celempung ini, sekarang udah banyak sih di Bandung, begitu di grup-grup musik tradisional musik bambu gitu, sudah banyak orang-orang yang pengrajin dan juga yang membuat musik celempung ini dan menjualnya gitu. Nah, kemudian jenis-jenis celempung juga banyak sih. Nah, jenis-jenis celempung renteng ini ada 2 jenis. Ya, yang ini indung yang saya sekarang pakai. Kemudian ada juga celempung renteng. Nah, celempung renteng jadi perkembangannya sih dari celempung indung ke celempung renteng yang bertujuannya biar si pembawaan musiknya tuh lebih rame lah gitu, lebih mewah gitu, kayak drum lah gitu, gimana lah, lebih rame, banyak instrumen, banyak nada-nada yang dipakai gitu. Nah, biasanya celempung renteng itu ada 5 sampai 6 bilah bambu yang disusun rata. Itu tuh berbeda-beda dari ketinggi ke rendah gitu. Si nada-nada yang dipakainya itu beda juga sih bentuknya. Beda juga, bukan seperti ini. Cuman tetap ada senar yang dipakai. Nah, cuman si apa ya? Si buat gema yang dihasilkan ini di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah, disimpan di sini di tengah-tengah. Nah, ini kan ada lubang, sebenarnya ada lubang di dalam ini. Nah, si lubang ini dipindahin, bukan di samping tapi di tengah ini, di tengah-tengah. Nah, yang tujuannya mah lebih biar si suaranya teh lebih apa ya, lebih bergema, bener-bener bergema gitu. Sama si peletakannya juga kan di ini nih, di diri ini, dijajarin seperti itu. Nah, kemudian kalau celempung renteng sih sekarang udah banyak di pasaran juga. Nah, kalau pasarannya makan, kalau ini sekitar 150 sampai 200.000. Nah, kalau celempung renteng mungkin bisa sampai 350 ke 500.000 lah gitu. Soalnya banyak kan, banyak yang instrumen yang dipakai juga, banyak bilah yang dipakai juga gitu. Begitu teman-teman. Nah, apalagi ya, celempung mungkin udah ya, kalau mengenai celempung mah cuman segitu. Sekarang masih kalau celempung udah banyak sih, udah banyak dikolaborasikan gitu, udah banyak grup-grup yang memakai celempung gitu. Soalnya unik, suaranya unik, sama asik aja gitu kalau dimainin gitu. Kita coba ya mainin, kita coba guys. Oke. Nah,
maaf, gini ya. Nah, gitulah kurang lebih. Soalnya ini celempungnya udah agak rusak, harus diservis ini mah. Udah tua, udah hampir berapa tahun ya? Udah hampir 6 tahun, 8 tahun lah ini celempung. Soalnya udah jarang dipakai juga. Soalnya kan udah tuh, udah jelek. Begitu teman-teman. Tapi kalau bentuk celempung seperti ini ya. Mungkin sekian video review tentang celempung atau mengenai celempung ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya di video ini. Yang jeleknya dibuang, yang bagusnya diterima ya. Soalnya setiap orang punya kekurangan masing-masing dalam cara menyampaikannya, betul tidak? Nah, cukup sekian saya menyampaikan tentang celempung. Semoga di video-video selanjutnya saya bisa menjelaskan tentang alat musik bambu Nusantara, musik bambu Jawa Barat. Semoga bisa lebih berkembang alat musik bambu terutamanya. Mungkin sekian dari saya. Salam musik bambu. Dadah.